Halo semuanya, hari ini yuk kita jalan-jalan keluar angkasa. Sebuah perjalanan kosmik yang seru, mulai dari planet kita sendiri, Bumi, sampai ke tetangga-tetangga kita di tata surya. Siap? Kita mulai sekarang. Oke, pertanyaan pertama. Ini pertanyaan yang kayaknya kita semua pernah tanyain waktu kecil. Kalau malam, mataharinya kemana sih? Jawabannya mungkin bakal sedikit mengejutkan. Sebenarnya bukan matahari yang pergi, justru kitalah yang bergerak. Nah, gerakan ini nih kuncinya. Planet kita, Bumi, itu sebenarnya lagi melakukan dua jenis tarian kosmik yang super penting pada saat yang bersamaan. Yuk kita bedah satu persatu. Dua tarian itu namanya rotasi dan revolusi. Gampangnya gini, bayangin rotasi itu kayak gasing yang muter di tempat, di porosnya sendiri. Nah, kalau revolusi, itu perjalanan panjang bumi, jalan-jalan mengelilingi matahari. Jadi, yang satu muter di tempat, yang satu lagi keliling. Terus, apa itu poros? Coba deh bayangin ada garis lurus tak terlihat yang nusuk bumi dari kutub utara tembus ke kutub selatan. Nah, garis khayal inilah yang jadi sumbu putaran bumi. Mirip kayak as di roda sepeda. Kalau orbit, ini ibaratnya jalan tol kosmik yang dilewati bumi. Ini adalah jalur tetap yang bentuknya agak lonjong atau elips yang jadi rute tahunan bumi buat mengelilingi matahari. Seberapa cepat sih tarian ini? Satu putaran penuh atau satu rotasi, yang kita sebut satu hari, itu butuh waktu persisnya 23 jam 56 menit. Sementara satu putaran keliling matahari atau revolusi butuh 365,25 hari. Nah, angka seperempat hari ekstra itu dia alasannya kenapa kita punya tahun kabisat setiap 4 tahun sekali. Oke, jadi bumi berputar sambil berkeliling. Terus ngaruhnya apa buat kita di sini? Wah, gede banget. Dua gerakan ini ternyata yang ngatur seluruh ritme hidup kita. Dari gonta-gantinya siang dan malam sampai perubahan musim. Dari rotasi harian bumi aja, kita dapat 3 hal penting. Pertama, tentu saja siklus siang dan malam. Kedua, ilusi seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat. Dan ketiga, ini yang bikin dunia terhubung. Adanya 24 zona waktu yang berbeda di seluruh dunia. Keren kan? Semua itu cuma dari satu gerakan berputar. Nah, sekarang soal musim. Gimana ceritanya bisa ada musim panas dan musim dingin? Rahasianya ternyata sederhana tapi krusial. Poros bumi itu posisinya nggak lurus-lurus amat, tapi agak miring sedikit. Kemiringan inilah yang jadi resep rahasia di balik semua perubahan musim. Coba kita ikuti perjalanan bumi selama setahun ya. Waktu bulan Desember, belahan bumi selatan itu posisinya lebih condong ke arah matahari. Makanya, di sana dapat sinar lebih banyak dan mengalami musim panas. Sebaliknya, belahan utara lagi menjauh, jadi di sana musim dingin. 3 bulan kemudian, di bulan Maret, posisi bumi pas banget. Kedua belahan, utara dan selatan, dapat porsi sinar matahari yang hampir sama rata. Momen keseimbangan ini kita sebut equinox. Ini yang bawa musim semi ke utara dan musim gugur ke selatan. Lanjut ke bulan Juni, dan situasinya benar-benar kebalik. Sekarang giliran belahan bumi utara yang condong ke matahari menikmati puncak musim panasnya. Sementara itu, belahan selatan justru lagi mengalami musim dingin. Dan akhirnya di bulan September kita ketemu equinox lagi. Sinar matahari sekali lagi terbagi rata, yang artinya musim gugur datang di utara dan musim semi di selatan. Dan siklus tahunan ini pun lengkap. Sebuah tarian kosmik yang presisi dan elegan banget ya. Oke, sekarang kita udah paham soal gerakan bumi. Pegangan ya, karena kita akan zoom out buat melihat posisi planet kita di dalam sebuah keluarga kosmik yang jauh lebih besar, tata surya kita. Yuk kita tur singkat dari pusatnya, matahari. Yang paling dekat itu Merkurius, disusul Venus, terus ada rumah kita, Bumi, dan tetangga merah kita, Mars. Setelah itu kita lewatin sabuk asteroid dan ketemu planet-planet raksasa. Ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan yang paling jauh di ujung, Neptunus. Terus, apa sih yang bikin planet-planet ini tetap di jalurnya masing-masing dan gak saling tabrakan? Jawabannya adalah kekuatan tak terlihat dari matahari, yaitu gravitasinya. Gravitasi ini ibaratnya lem kosmik super kuat yang nahan semua anggota tata surya biar tetap di orbitnya. Jarak dari matahari itu ngaruh banget ke lama waktu 1 tahun di sebuah planet. Contoh ekstrimnya, Merkurius yang paling dekat cuma butuh 88 hari buat keliling matahari. Coba bandingkan sama Neptunus yang paling jauh.
dia butuh lebih dari 60.000 hari, atau sekitar 165 tahun waktu bumi. Jauh banget bedanya. Tapi, tunggu dulu, perjalanan kita belum selesai. Kita akan lakukan satu zoom out terakhir. Siap-siap ya, karena ini bakal bikin kita merasa sangat kecil, tapi juga sangat takjub. Ternyata, seluruh tata surya kita, matahari, 8 planetnya, dan semua isinya, itu cuma satu titik kecil di dalam lautan bintang, gas, dan debu raksasa yang kita sebut galaksi. Dan kita nggak sendirian, ada miliaran tata surya lain di dalam galaksi kita ini. Nah, galaksi tempat kita tinggal ini punya nama yang indah, Bima Sakti. Kalau kalian lagi di tempat yang gelap banget dan lihat ada pita cahaya samar di langit malam, itu bukan awan loh. Itu adalah kita yang lagi melihat ke arah pusat dari rumah galaksi kita sendiri. Memahami tempat kita di alam semesta ini bikin kita makin penasaran buat menjelajah. Dan tetangga terdekat kita, Mars, selalu jadi tujuan utama. Selama puluhan tahun, kita udah kirim banyak penjelajah robotik. Masing-masing melanjutkan penemuan sebelumnya. Mulai dari bukti kalau Mars dulu lebih hangat dan basah, sampai sekarang pencarian tanda-tanda kehidupan di masa lalu. Setiap penemuan baru dari robot-robot penjelajah ini selalu membawa kita ke satu pertanyaan besar. Pertanyaan yang terus mendorong kita untuk bermimpi dan berinovasi. Apakah suatu saat nanti manusia bisa benar-benar menginjakkan kaki di Mars? Nah, itu pemikiran yang menarik untuk menutup perjalanan kosmik kita hari ini.